untuk setiap kebutuhan yang dapat muncul dalam kehidupan setiap orang Kristen, ada satu janji di dalam suatu bagian firman Allah yang memenuhi kebutuhan itu dan yang dapat diklaim melalui iman di dalam Kristus. Setiap kali suatu kebutuhan muncul dalam kehidupan seorang Kristen, maka ada 3 langkah yang harus dia ambil. Yang pertama, ia harus meminta Roh Kudus untuk mengarahkannya kepada janji tertentu atau janji-janji yang berlaku bagi situasinya dan memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ia harus dengan taat memenuhi dalam hidupnya syarat-syarat tertentu yang melekat pada janji-janji itu. Yang ketiga, ia harus secara positif mengharapkan kinerja janji-janji firman Allah itu di dalam pengalamannya. Ini adalah iman dalam tindakan, dan iman semacam inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, yang tercatat dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat keempat. Rahasia kemenangan ini terletak pada mengetahui dan menerapkan janji-janji firman Allah. Petrus menyatakan kebenaran yang sama ini dengan sangat tegas. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berkenaan untuk kehidupan dan kesalehan melalui pengetahuan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kemuliaan dan kebajikan yang melaluinya telah dianugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat besar dan berharga, tercatat dalam surat 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Di sini pesan Petrus dalam kesesuaian sempurna dengan pesan Paulus. Ia memberitahu kita bahwa Allah telah menyediakan bagi kita segala yang akan pernah kita butuhkan untuk hidup dan kesalehan, dan bahwa penyediaan ini dijadikan tersedia melalui Kristus dengan mengklaim janji-janji Allah. Dalam Perjanjian Lama, di bawah Yosua, Allah membawa umat-Nya ke dalam negeri perjanjian. Dalam Perjanjian Baru, di bawah Yeshua atau Yesus, Allah membawa umat-Nya ke dalam negeri janji-janji. Persamaan ini menjadi lebih tepat oleh fakta bahwa Yosua dan Yeshua atau Yesus adalah 2 bentuk yang berbeda dari nama yang sama. Dalam Perjanjian Lama, Allah menunjukkan kepada Yosua prinsip iman yang aktif, pribadi, dalam penerapan. Setiap tempat yang telapak kaki kalian akan menginjak di dalamnya, aku memberikan dia kepada kalian, seperti yang aku ucapkan kepada Moshe. Tercatat dalam Yosua 1
ayat yang ketiga. Dalam Perjanjian Baru, prinsip ini tetap sama. Allah berkata, pada dasarnya, setiap janji yang kamu terapkan secara pribadi, aku telah memberikannya kepadamu. Akan tetapi, perlu ditambahkan satu kata peringatan. Sebagian besar janji-janji Allah, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, adalah bersyarat. Ada syarat-syarat melekat yang harus dipenuhi sebelum janji itu dapat diklaim. Sebagai contoh, serahkanlah jalanmu kepada Yehova dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Tercatat dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Janji di sini adalah dan Dia akan bertindak, yaitu Dia akan mengerjakan jalan orang percaya baginya. Dua syarat yang disebutkan pertama adalah serahkanlah jalanmu dan percayalah padanya. Kata serahkanlah menunjukkan satu tindakan pasti. Kata percayalah menunjukkan sikap yang berkelanjutan. Jadi, syarat-syarat yang melekat pada janji ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Pertama, buatlah satu tindakan komitmen yang pasti. Yang kedua, setelah itu, pertahankan sikap percaya yang berkelanjutan. Ketika kedua syarat ini telah terpenuhi, orang percaya itu kemudian dapat mengklaim janji berikutnya, yaitu Dia akan bertindak dalam cara apapun yang sesuai dengan situasi khususnya sendiri. Iman penerapan yang aktif seperti ini adalah kunci menuju kehidupan Kristiani yang berkemenangan. Iman tersebut harus didasarkan pada janji-janji firman Tuhan, dan ia harus mengikuti 3 langkah berturut-turut berikut ini. Menemukan janji yang sesuai, memenuhi semua syarat-syarat yang melekat, mengklaim penggenapan janji itu. Tunduk pada syarat-syarat ini, cakupan iman Kristiani adalah seluas janji-janji Tuhan. Kita berdoa. Bapa, Tuhan yang terkasih, betapa bersyukurnya aku kepadamu atas betapa luas dan betapa menakjubkan negeri janji-janji yang dapat kami lihat dan kami masuk ke dalamnya ketika mata kami terbuka kepada realitas luasnya wilayah iman. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau menantang kami lagi dan lagi untuk memberikan kepadamu dan mendirikan kerajaan-Mu di dalam hidup kami dan di sepanjang hidup kami. Lebih dan lebih banyak lagi wilayah. Pakailah aku Tuhan. Amin.
Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang,
Dan kuucapkan terima kasih Tuhan untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.